Oke, sekarang sudah terlihat layar Miss? Sudah, Miss. Sudah ya? Jadi kita bakal bahas-bahas sedikit aja, sedikit sepertinya, karena waktunya juga nggak terlalu lama. Nah, soal pertama, maaf agak blur ya, itu gambarnya. Nah, jadi ada 3 pernyataan berdasarkan gambar jemuran di PPT Miss. Bisa kalian tulis di catatan masing-masing ya. Miss kasih waktu 2 menit untuk kalian jawab soal nomor 1 tentang jemuran ini. Jadi ada 3 pernyataan. Menurut kalian pernyataan pertama ini benar atau salah, yang kedua benar apa salah, yang ketiga benar apa salah gitu. Miss belajarnya ringan-ringan aja ya. Siap. Insya Allah nih ringan-ringan sih. Kita bahas sama-sama juga kok. Jadi nggak apa-apa, coba dijawab aja, ntar kita bahas sama-sama jawabannya ya. Ya, nggak apa-apa. Ini sudah Sabtu juga sih. Sudah Sabtu siang, udah pikirannya weekend aja gitu ya. Bisa sambil dikerjakan. Mamis mau nge-charge dulu sebentar. Oke, sudah ada yang jawab di chat. Yang lain bisa tulis di chat juga ya. Oke, Radina sudah. Sofia juga sudah. Nanti sisa Muti ya. Mutia sudah. Oke, sudah ya. Nah, jadi ada 3 pernyataan. Nah, ada 3 pernyataan. Yang pertama, Miss minta tolong ke Fatona. Fatona mungkin bisa bacakan pernyataan pertama, jawabannya apa juga. Silahkan. Pernyataan panjang AB sama dengan panjang CD. Jawabannya benar. Benar. Ya, benar ya. Karena katanya panjang AB itu yang ini, A ke B yang merah ini, dengan CD sama ya. Karena mereka satu ini loh, satu tempat ini. Jadi benar. Oke, yang kedua Miss minta tolong berarti ke Linda. Linda bisa bacakan pernyataan kedua. Ya, Miss.
Pernyataan panjang PQ sama dengan panjang SR. Jawabannya benar. PQ sama dengan SR. Ya, benar juga ya. Kenapa? Karena mereka sejajar, berseberangan gitu. Nih, PQ dan SR berseberangan, jadi sama juga. Terus yang terakhir, yang pernyataan ketiga, Miss minta tolong ke siapa nih? Sofia. Sofia, tolong. Bisa dibacakan. Jarak Q ke S sama dengan jarak B ke C. Jawabannya salah. Jawabannya salah ya. Oke, kenapa jadi salah? Beda itunya, Miss. Panjangnya gitu beda. Karena kan ini bisa kita lihat Q ke S ini lebih tinggi ya, lebih panjang. Kalau B ke C ini, kalau kita bayangkan, misalnya kalian di hadapan jemurannya ini, itu yang garis DC ini agak lebih turun daripada yang S ini. Jadi jawabannya salah. Iya. Oke. Sejauh ini paham ya? Radina gimana? Radina paham kenapa jadi nomor 3 itu salah? Paham. Paham ya? Oke. Itu untuk yang nomor 1. Yang nomor 2 kita lanjut. Nah, ini kita hitung-hitungan, cuman hitung-hitungannya main logika gitu. Nggak harus yang hitung banyak gitu. Ini main logika aja. Bisa dibaca dulu kalian. Miss kasih waktu 3 menit untuk menjawab soal nomor 2. Kita main logika di sini. Kalau ada yang bingung bisa ditanyakan langsung ya. Oke, sudah ada yang jawab. Yang lain bisa ditulis di chat juga ya jawabannya. Oke. Sudah banyak yang jawab. Sekarang Miss minta tolong ke Radina. Radina bisa bacakan soalnya dan jawabannya. Sampah anorganik lebih lama terurai dibandingkan dengan sampah organik. Waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik, namun kurang dari kulit sintetis. Berapa waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai? Jawabannya adalah D, 475 tahun. Karena plastik itu 400 tahun dan kulit sintetis itu 500 tahun. Jadi jawabannya ada di antara situ ya. Ya. Jawaban yang paling tepat adalah D. 475 tahun karena antara 400 dan 500. Oke, sudah Miss anggap paham semua ya karena jawabannya tepat semua. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Nih. Miss bacakan, seorang siswa membaca tabel dan diagram di samping maksudnya, yang menyatakan selisih waktu dekomposisi pada diagram A sama dengan diagram B. Pernyataan tersebut dikoreksi oleh gurunya. Manakah koreksi yang benar dari guru tersebut? Nah, jadi bisa kalian perhatikan ya, ini ada tabel diagram A dan diagram B. Terus ada seorang anak yang bilang,
sama nih Miss katanya, sama nih diagram A dan diagram B, tapi diprotes sama gurunya. Katanya ada yang kurang tepat. Nah, kira-kira kurang tepatnya itu di bagian mana? Ada A, B, C, D, kalian bisa pilih yang mana yang kurang tepat dari pernyataan murid itu. Paham nggak sampai sini? Kenapa jadi diprotes gitu? Apa yang salah dari diagram itu? Kenapa jadi bisa beda? Kalau nggak paham bisa tanya aja ya. Paham tapi sedang berpikir. Oke ya, nggak apa-apa. Take your time. Oke, sudah ada yang jawab. Radina sudah jawab. Yang lain ditunggu ya jawabannya. Oke, Sofia juga sudah jawab. Miss tunggu selanjutnya yang lain. Oke, Mutia sudah jawab. Terus Fatona. Fatona Lindani satu jawaban apa gimana? Oke, dua-duanya sama. Oke. Jadi Miss ada punya dua jawaban nih. Ada yang jawab B dan ada yang jawab C. Kita ke C dulu ya. Perhatikan tinggi diagram batang. Aduh, terpindah. Maaf, maaf, maaf. Perhatikan tinggi diagram batang setiap jenis material sampah. Nah, kita perhatikan ya, kertas tisu katanya, tabel. Kertas tisu di sini tulisannya 5, benar ya 5? Oke, 5. Kantong kertas itu juga, mana kantong kertas? 8, benar ya? Benar. Selanjutnya, kulit jeruk 5, benar juga 5 nih. Sisa apel juga 2, berarti benar. Nah, tapi dari sini kita sadar kan, setelah kita bandingkan A sama B ini ternyata ada bedanya. Yang beda apa? Ternyata satuan waktunya. Satuan unit waktu. Bener nih kertas tisu 5, tapi di sini kan nggak ada info minggu kah atau bulan kah, sedangkan kulit jeruk dia bulan. Di sini kertas tisu minggu, jadi mereka berbeda. Jadi kalau misalnya muridnya bilang kalau ini sama, itu kurang tepat ya, karena perbedaannya ada di satuan unit waktu. Yang A ini menggunakan minggu, yang B ini menggunakan bulan. Jadi jawaban yang tepat adalah B ya. Sampai sini paham yang jawab C tadi? Oke, paham ya. Ternyata tidak sama A dan B. Apa yang tidak sama? Yang tidak sama adalah satuan waktunya. Yang A menggunakan minggu, yang B menggunakan bulan. Seperti itu. Oke, sampai sini paham ya? Paham. Oke. Nah, terus ini santai-santai aja nih pertanyaannya yang faktual-faktual aja. Nah, bisa kalian lihat di PPT Miss ada suatu tabel diagram tentang persediaan dan penjualan beras bulan Juli. Nah, bisa dijawab semuanya di chat. Pada toko beras tersebut, jenis beras yang paling banyak terjual adalah
Bener aja padahal Radina. Kok salah? Terjual. Terjual ya, bisa dilihat yang mana yang terjual. Yang paling banyak terjual. Oh iya. Yang lain? Sofia sudah menjawab. Jadi Radina yang mana yang benar? Oke, siap. Yang lain? Mutia sudah jawab. Radina sudah. Sofia udah. Hotonah dan Linda, jawabannya apa? Oke, berdua jawabannya sama ya. Benar. Jawaban yang tepat adalah rojolele. Rojolele. Karena dia kita perhatikan, berarti yang kita perhatikan adalah yang diagram batang yang orange. Dan yang paling tinggi adalah rojolele. Rojolele. Rojolele 650 paling tinggi dibanding yang lainnya. Oke, paham ya. Cara membaca tabel berarti kalian paham-paham aja. Yang biru adalah persediaan, yang orange adalah yang terjual. Oke, good. Kita lanjut. Oh, perbandingan. Masya Allah, ini mikirnya ada yang jauh banget temannya. Dikira dihitung perbandingan katanya. Mungkin itu pertanyaan yang lebih level tinggi ya. Jadi ini cuman karena kalian requestnya juga yang simple-simple aja. Maksudnya yang hitungan santai-santai aja. Jadi yang memang faktual, yang nggak usah perlu dihitung di sini. Jadi rojo lele ya jawabannya. Lanjut ke soal selanjutnya. Nah, di sini pertanyaannya, ini hitungan tapi simple, insya Allah simple aja. Berdasarkan banyak beras yang terjual, perbandingan paling sederhana antara beras IR 46 nih, 46 nih yang pertama nih, dengan Pandanwangi. Yang ini adalah, diperhatikan soalnya ya, beras yang terjual dibandingkan antara IR 46 dan Pandanwangi. Dibandingkan, berarti berapa tuh? Bisa dihitung ya, dicatat, dicoret-coret di catatannya. Berapa kira-kira perbandingan paling sederhana? Bisa sambil coret-coret. Kalau sudah ketemu jawabannya bisa send chat ke Miss. Oke, sudah ada yang dapat? Berapa jawabannya? Ini nomor terakhir ya. Ya, jangan lupa dicatat semua sesi hari ini, jawaban-jawaban kalian disimpan di catatan masing-masing buat nanti Miss periksa. Pas kita udah bertemu di GIPS. Oke, sudah ada yang jawab. Ntar kita bahas sama-sama. Yang lain ditunggu jawabannya.
Oke, Dina bisa dicek lagi ya. Yang di atas siapa, yang di bawah siapa? IR46 yang di mana posisinya? Pandanwangi posisinya di mana? Ini pertanyaannya adalah perbandingan antara IR46 dan Pandanwangi. Berarti IR46-nya di atas, Pandanwanginya di bawah. Oke. Fatona, itu masih 1 digit perbandingannya gimana? Ya, sudah ada jawabannya nih. Selanjutnya yang lain. Dina dan Fatona dan Linda sudah. Salah ketik. Sofia juga udah. Mutia? Mutia sudah dapat jawabannya? Oke, Mutia juga sudah. Oke, dari jawabannya kalian semua sama menjawabnya. Jawabannya adalah 9:19. Kenapa? Karena ini IR46 kita tahu terjualnya ada 180. Terus untuk Pandanwangi yang terjual adalah 380. Kita bandingkan. Paling kecilnya berarti sama-sama bagi 2, sama-sama bagi 20, dapatnya adalah 9:19. Tepat semua ya jawabannya. Nah, mungkin itu dulu sesi hari ini. Sisa 4 menit nggak apa-apa, ntar kalian siap-siap untuk kelas terakhir. Kalian kelas apa berarti terakhir ini? Sama nggak sih? Miss juga bingung sebenarnya pembagian kelas itu seperti apa. Habis ini kelas apa kalian? Yang ISPSE? Nggak ada lagi ya? Oke deh, ini terakhir. Oh iya ya. Oh iya, Sabtu, Miss lupa. Karena Sabtu ya. Ya, benar. Miss lupa. Oke, berarti ini kelas terakhir. Miss akhiri juga, nggak apa-apa. 4 menit lebih cepat, nggak apa-apa. Kalian udah capek. Happy weekend ya. Kalian lanjut lagi ntar hari Senin. Rasanya singkat banget weekend itu. Oke deh. Mungkin itu dulu. Sejauh ini nggak ada pertanyaan ya. Miss minta kalian untuk lengkapi aja catatannya dan tugas yang galon kemarin jangan lupa dikerjakan untuk pengambilan nilai. Miss mau nanya, Ya. itu yang Tugas yang apa tadi? Yang 5 makanan itu 3-nya tuh nggak, Miss? 1 sampai 3 kan, Miss? Yang level 2-nya. Miss lupa. Kalian belum galon ya berarti? Belum. Oh, nggak ada galon. Ya udah berarti Miss kecampur-campur kalau sekalian. Berarti kalian tugasnya yang itu aja, yang makanan khas itu aja ya. Ya, sampai level 2 berarti. Apa yang sampai Ya. 1 sampai 3 ya, Miss? Ya, yang pendapat kalian itu ya. Iya. Oke, dicatat. Ntar Miss ambil nilai kalian dari sana aja berarti. Berarti yang galon belum kalian, ya udahlah. Oke, itu aja ya. Sejauh ini udah clear ya tugasnya? Clear. Oke. Terima kasih untuk kerjasamanya hari ini. Makasih untuk antusiasmenya untuk belajar. Miss, kalau ada salah dan khilaf mohon maaf. Before we close today's session, let us recite hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.